Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Maftuhah dari PBG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi topik 2 Filosofi Pendidikan Indonesia. Bagian pertama akan membahas mengenai kesimpulan materi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar, dalam konteks pendidikan, pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Pada dasarnya, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga dalam mendidik anak-anak hendaknya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri, serta mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Selanjutnya, bagian yang kedua merupakan bagian refleksi yang terdiri dari 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Hal yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari topik ini yaitu yang pertama, peserta didik merupakan subjek dari pembelajaran. Yang kedua, peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda tetapi memiliki budaya yang sama. Yang ketiga, peserta didik hanya membutuhkan materi atau konten dan penguasaan keterampilan untuk mengejar nilai tanpa difasilitasi untuk menumbuhkan nilai-nilai sosio-kultural yang ada di lingkungan sekitar. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari topik ini yaitu saya menjadi mengubah mindset bahwa saya ingin menjadi pendidik yang dapat menerapkan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya ingin menjadi pendidik yang berpihak pada peserta didik yang dapat menuntun kekuatan kodrat anak untuk mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Saya juga menjadi memahami bahwa tujuan dari pembelajaran dan pendidikan bukan hanya sekadar nilai dari materi yang telah dipelajari, tetapi juga dapat menghaluskan serta menguatkan tekad untuk menjunjung tinggi nilai sosio-kultural di lingkungan sekitar, sehingga peserta didik mampu hidup selamat dan memperoleh kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya dapat merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun peserta didik melalui pembelajaran di kelas dengan menumbuhkan nilai-nilai sosio-kultural serta menjadi teladan bagi peserta didik. Saya sebagai pendidik harus mampu membimbing peserta didik untuk mengetahui nilai-nilai budaya dan mencontohkannya, sehingga peserta didik dapat meneladani nilai-nilai luhur dari gurunya. Dengan demikian, nilai-nilai luhur dapat tetap lestari dan peserta didik memiliki bekal untuk hidup bermasyarakat. Saya akan menuntun dan mendampingi peserta didik dengan kesabaran. Pembelajaran yang saya lakukan dengan menerapkan profil pelajar Pancasila dan memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk mengeksplor potensi-potensi yang dimiliki agar menjadi manusia yang merdeka. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.